Makanya ada sering kita baca kalimat wa ana minal muslimin, ya kan? Saya termasuk orang muslim itu, ya kan? Itu memang jelas-jelas di situ. Bukan hanya itu saja, malah ditambah lagi wa ma ana, kan sering itu. Katakan kepada orang kafir itu, kan jelas-jelas. Kul ya ayyuhal kafirun. Oke, itu dia ya, jelas-jelas di situ. Oke, kita lihat ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam qadar yang mulia. Inna ini untuk menjamin ibu bahwa memang ada malam qadar. Nah, Allah pakai inna itu. Jadi hilangkan keraguan-raguan tentang malam qadar itu. Ada malam qadar itu. Maka dulu ada yang mengingkari, ada yang tidak percaya, ada ragu-ragu, ada orang yang yakin. Nah, sekarang kita berada di posisi yang yakin itu. Ada malam qadar itu setiap Ramadan sampai hari kiamat. Nah, gitu. Ibu lah barangkali kok Ramadan. Sebenarnya dalam sesi keberadaan kita Ramadan itu, kita lebih lama dibandingkan, lebih banyak pada Rasul. Rasul berapa Ramadan? Nanti kalau ditanya orang, nanti ibu, nah Rasulullah Ramadannya berapa kali? 63 nanti ditanya orang di mana ibu mengaji di pondok Al-Quran gitu, tadabbur gitu. Siapa ustaznya tuh? Zosapat tuh gitu. Berarti belum sampai beritanya. Nah. Puasa Ramadan itu perintahnya turun tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua Hijriyah baru perintah Ramadan turun. Kalau sholat di Makkah kan di waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau 23 tahun Ramadan Nabi, kapan itu Nabi? Kapan turunnya perintah itu? Berarti ayat pertama turun puasa jadinya. Jadi selama di Makkah 13 tahun belum ada syariat puasa. Berarti 13 tahun itu tidak ada tuh. Pindahlah Nabi hijrah ke Madinah, tahun pertama juga tidak ada. Tahun kedua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu turun di Madinah tahun kedua. Nah, tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10. Berarti 9 kali Nabi Ramadan. Ibu berapa kali? Nah itu, jadi ibu lebih banyak pahala Ramadannya. Ya nak, kita udah dari kecil dulu berapa puluh tahun, nak. Ada yang 60, ya kan? Nah, kete-kete lah dia aja gitu, ya kan? Setiap itu, ya. Jadi nanti malam qadar itu nanti akan kita bicarakan, ya kan? Pertama, dia setiap tahun ada. Makanya Nabi nanti menyuruh mencarinya malam-malam ganjil, ya kan? Jaga-jaga betul itu malam ganjil. Bisa saja dari malam pertama, ketiga, kelima, 7, 9, 11 sampai nanti 29. Kalau dihitungnya dari atas, coba satu hitungnya dari bawah.
Jangan 291 hitungnya dari bawah. Satunya berarti malam ganjilnya. Iya, nanti. Iya kan. Makanya ibu harus jaga, bapak harus jaga saja ibadah setiap malam. Ya kan? Maka dia dapatlah malam qadar. Ada pula kita mendengar dari Ustaz. Karena dalam suasana Allah itu kan Laila, Laila pada suatu malam. Dan malam itu dimulai sejak terbenam matahari. Jadi malam qadar itu ada sejak maghrib. Dan itu saya memang sepaham seperti itu. Ya. Kalau seandainya ya kita beribadah, kalau lalu berarti kita mendapatkan malam qadar ya lalu. Tidak perlu Cuman makanya Nabi itu terutama di 10 yang terakhir itu memang itikaf di masjid. Tapi itikafnya tidak seperti yang sekarang. Orang sekarang itikaf ibu-ibu nanti jam balik ibu di masjid because sudah subuh pulang, kerajut tetap. Iya kan? Itu bedanya gitu. Oke. Di sini muncul ya Anzal Al-Fatihah sampai Anas tadi yang sudah ceritakan. Dari Allah ke Baitul Izza, bacaan belum sampai artinya belum seperti yang sekarang ini. Nanti baru di Baitul Izza itu dicocokkan dengan bahasa manusia. Kebetulan turunnya di Arab, maka Allah berikan Arabian, bahasanya bahasa Arab. Kalau turunnya di Minang, bahasa Minang dia, ya kan? Al-Quran ya itu bentuknya ada di hati ibu-ibu, ada di Lauh Mahfuz. Kan tidak berbentuk yang ada di hati kita, ya kan? Al-Quran yang ada di situ tidak nampak nak, ya kan? Kalau tidak usah perlu dibuat lo drama, belalah dadaku, di situ ada Al-Quran, itu maksudnya. Itu kata anzal, ya kan? Inna anzalnahu, ya kan? Laila itu ada 4 bagiannya, Bu. Ada permulaan malam, ada awal malam, ada tengah malam, ada akhir malam. Nah, itu. Tapi yang disebut malam itu memang definisinya dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Kalau tidak meyakini dari permulaan malam, sekurang-kurangnya harus meyakini sampai terbit fajar. Karena ujungnya nanti dia bicara tentang hatta hiya matla'il fajr. Berarti matla'il fajar itu ya waktu subuh. Kalau ada fajar, di waktu subuh itulah habisnya malam. Nah, jadi selama kita gunakan itu, ya kan, maka kita berada di malam qadar. Gitu. Kalau disamakan, ini kan ada pula nih, Pak Ji. Nabi Muhammad Isra Mi'raj malam juga kan? Tapi tidak di awal malam. Tuh. Malam juga disebut. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Laila juga. Nah, kalau itu yang dipakai berarti lewat tengah malam. Nah, itu makanya orang mencari di tengah malam itu. Karena makna laila pada
peristiwa Isra Mi'raj bukan di awal malam, tapi di lewat tengah malam. Jadi ketika Nabi tidur di rumah Ummi Hani itu, sepupu beliau, lalu datang malaikat membangunkan, lalu dibawa ke dekat Ka'bah, dibedah dada Rasul di situ, dibersihkan dengan air Zam-Zam, ya kan? Itu baru terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra'nya ke Masjidil Aqsa, Mi'rajnya nanti ke Sidratul Muntaha. Itu prosesnya itu. Berarti disitulah letaknya kita cari. Nah, kalau diambil kata malam di situ. Nabi pun nanti pulangnya menjelang fajar. Maka ayat ini juga ngomong bahwa nanti ada fajar juga. Hatta matla'il fajar. Jadi saya meyakini selama, walaupun di awal kah, di permulaan kah, di tengah kah, pokoknya semalam itu sampai pagi, ya kan, gunakan untuk ibadah, ya kan, gitu. Cuman kita tidak tahu malam yang keberapa gitu. Kalau itu ibu-ibu setiap malam ibadah, ya kan, setiap malam. Asal ibadah setiap malam, insya Allah berarti kita bertemu dengan. Kalau lama kita gunakan malam itu untuk ibadah, tentu akan lebih banyak lagi, ya kan? Ada nanti, makanya ada wasjud waqtarib. Nah, di 10 malam yang terakhir itu banyak masjid-masjid yang menggunakan nanti ditambahnya sholat malam, gitu, ya. Itu kata-kata malamnya. Kata Hamka, kita bilang Hamka, qadar itu malam kemuliaan. Atau malam qadar itu makna malam penentuan. Itulah pentingnya ibu-ibu. Pertama, kata Abu Hamka, penentuan langkah Nabi berikutnya itu di malam qadar itu ditentukan. Strateginya itu. Jadi setiap Ramadan, strategi ke depannya seperti apa. Ya, nanti ada lebih dalam tentang qadar ini, ya. Jalalain turun maknanya seluruhnya di situ, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Itu disebut malam kemuliaan atau malam kebesaran, malam yang agung. Kata Jalalain, maka gunakan malam itu untuk berdoa. Jangan banyak tidurlah di situ. Kalau Nabi sedikit, kalau kita jujur mana lah ibu-ibu sih kok. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan nilai ibadahnya malam itu besar sehingga dibandingkan dengan 83 tahun ya, yang 1000 bulan. Jadi ibadahnya, ya kan, lengkap lah saudara-saudara itu tuh.